Usai habisi istri, suami di Kepahyang ini duduk di teras tunggu ditangkap polisi. Detik-detik penangkapan MA terduga pelaku pembunuhan istri di Kelurahan Tebat Karai, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu pada Minggu 22 Oktober kemarin. Penangkapan MA berlangsung dramatis mengingat MA saat akan diamankan usai membunuh sang istri masih memegang dua senjata tajam di tangan, yakni sejenis pedang dan pisau dapur. Warga sekitar sempat heboh karena terduga pelaku sempat duduk di teras rumah orang tuanya sembari memegang dua senjata tajam. Polisi yang datang akhirnya melakukan negosiasi dengan terduga pelaku karena dikhawatirkan senjata tajam yang dipegang oleh terduga pelaku melukai warga. Dalam penangkapan sendiri, pihak kepolisian dibantu oleh warga setempat. Tadi kita dibantu dengan warga untuk mengamankan terduga pelaku karena terduga pelaku membawa dua senjata tajam dan mengancam anggota kita serta warga, ungkap Kasat Reskrim Polres Kepahyang Ibtu Doni Juniansyah pada Minggu 22 Oktober kemarin. Lanjut Doni, pihaknya sempat melakukan negosiasi dengan terduga pelaku, namun terduga pelaku tak mau menyerahkan senjata tajamnya. Akhirnya orang tua terduga pelaku ikut membujuk MA untuk memberikan senjata tajam tersebut. Usai MA menyerahkan senjata tajam, warga dan pihak kepolisian langsung mengamankan terduga pelaku. Namun saat akan diamankan, terduga pelaku sempat mengamuk. Polisi pun langsung mengendalikan kondisi di lokasi kejadian. Alhasil, akhirnya terduga pelaku berhasil diamankan. Peristiwa suami bunuh istri terjadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat pada Minggu 22 Oktober kemarin. Terduga pelaku berinisial MA, 44 tahun, menusuk perut sebelah kanan dan dada sebelah kiri korban Ayu, 42 tahun, yang merupakan istri dari terduga pelaku. Sebelum terjadi penusukan tersebut, korban sempat menegur suaminya yang sedang merokok di dalam kamar. Tak terima ditegur, terduga pelaku langsung mengambil senjata tajam jenis pedang yang berada di dalam kamar. Keduanya sempat cekcok karena korban meminta untuk diceraikan oleh sang suami. Sang suami yang marah lantas mengambil senjata tajam pisau di dapur, lalu langsung menusuk korban. Motif suami bunuh istri di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu diduga tersinggung karena ditegur sang istri saat merokok dalam kamar. Saat ini terduga pelaku sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahyang usai meminum racun dan menusuk dirinya di bagian perut. Yuk, terakhir dapat komunikasi dengan almarhum ataupun Kak John itu kapan? Terakhir kita... Hari Sabtu itu. Sabtu itu Ya. Komunikasi apa? Hari Sabtu itu dia cuma pamit nginap di rumah mertuanya. Oh. Di rumah orang tua kakak. Yang di Tebat Di Karai? Tebat Karai. Oh, cuman pamit itu, baik. Pamit itu aja. Udah tuh sudah, biasa aja. Oke. Yuk. Dan hari Minggu yalah Kita kejadian. mengetahui kejadian itu dari mana? Dari adik Oh, dikabari. si pelaku. Oh, berarti Sri, keluarga adiknya kita Kak John, dengan itu keluarga jam itu, Boy. 12. Jam 12 berapa, pokoknya sekitar jam 12 dia nelpon, kata Nyulin, pergilah ke rumah sakit. Ambo ngomong apa? Ayu dibawa orang ke UGD. Oh. Nyo ngapo nyo, ada ribut dikit kayak kakak sudah, cek lagi. Langsung lah ke IGD. Ambo nyampe situ jam 12.59, nelpon Ayu ke jam 12 lebih dikit, pokoknya jam 1 kurang. Tidak ketemu lagi di orang lain. Tidak, ambo di situ posisinya sudah memang tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Yang namanya keributan KDRT itu anianya tidak ada. Oh, belum pernah. Baru kali inilah mungkin dia hilang. Hilap. Karena yola bisa dibilang Manusiawi. pikirannya. Hilap. Ceritanya dia ada masalah yang beban berat membuat dia sampai hilap itu ada nggak ketakutan Mas? Pernah terdengar cerita? Tidak. Tidak pernah. Oh, Pernah. menyimpan dia nih ya. Nyo tuh sangat menyimpan, tidak mau terbuka. Oh, dan tidak bebankan orang. Orangnya tidak mau terbuka, mulai dari masalah kerja, terus apa namanya. Kalau ekonomi alhamdulillah baik, orangnya tidak berani yang namanya ngutang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.